Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulianti, saya dari kelas 12 PKJ 2. Di sini akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan serta laporan praktik kerja lapangan dengan baik. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMK S1 Majalengka, yaitu Bapak Dr. Haji Adang Ardali, kepada Kepala Konsentrasi Teknik Komputer dan Jaringan, yaitu Bapak Abdul Kudus, dan pembimbing saya di sekolah Bapak Udin Zainuddin, dan saya ucapkan terima kasih kepada PT Giana Saka Media, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kedua orang tua saya. Terima kasih kepada semuanya karena telah memberikan dukungan dan bimbingan selama kegiatan PKL berlangsung. Di sini saya mengambil materi yang berjudul dengan sistem pelaporan dan penanganan keluhan pelanggan di PT Giana Saka Media oleh Yuli Yulianti, dan nama pembimbing saya Bapak Udin Zainuddin Eskom. Selanjutnya ada data pribadi saya. Nama saya Yuli Yulianti. Tempat tanggal lahir saya ada di Majalengka, 11 Juni 2008. Agama saya Islam, jenis kelaminnya perempuan. Saya kelas 12 PKJ 2, konsentrasi keahliannya yaitu Teknik Komputer dan Jaringan, Kewarganegaraan Indonesia. Ini ada profil PT Giana Saka Media, yaitu didirikan pada tanggal 14 Januari 2022 dengan brand Gisaka Media. Penyedia layanan internet terkemuka di Majalengka, Jawa Barat. Telah memiliki cabang di Pekalongan, Jawa Tengah. Layanan dan produk utamanya yaitu ada Internet Home Fiber yaitu FTTH, Internet Corporate Dedication, Wi-Fi Managed Service, Software Defined Wide Area Network (SDWAN), dan CCTV online via internet. Selanjutnya ada lokasi dan waktu pelaksanaan, yaitu Gisaka beralamat di Majalengka, Jawa Barat. Saya melaksanakan PKL-nya yaitu tanggal 1 Juli sampai dengan 5 Desember 2025. Nah, di sini ada tabel yaitu hari Selasa sampai Sabtu itu datangnya itu jam 8, istirahatnya itu pukul 12 sampai jam 1 ya. Nah, kalau minggu itu biasanya itu libur. Nah, yaitu waktu pulang itu ya pukul jam 5 sore. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart cara kerja saya yaitu yang berawal dari mulai. Nah, itu kan ini alat dan bahannya itu ada WhatsApp, koneksi internet, Microsoft Excel, sama bawain buku. Nah, WhatsApp itu berguna untuk kalau WhatsApp itu berguna untuk saya itu bekerja di menangani keluhan pelanggan. Nah, si pelanggan itu semisal ada masalah, yaitu ke WhatsApp. Nah, itu berguna banget. Nah, koneksi internet sama banget. Nah, kan kalau WhatsApp itu berguna untuk flowchart cara kerja saya di PT Giana Saka Media yaitu dengan mulai siapkan beberapa alat dan aplikasi yang dibutuhkan, yaitu WhatsApp, koneksi internet, Microsoft Excel, PowerPoint, sama buku. Aplikasi WhatsApp yang berguna untuk memudahkan komunikasi cepat dengan pelanggan. Koneksi internet yaitu untuk menerima pesan pelanggan dan mengirim laporan. Kalau Microsoft Excel itu berguna untuk mencatat dan mengelola data keluhan secara rapi. Kalau PowerPoint sama buku itu berguna untuk membantu mencatat gangguan secara langsung saat menerima laporan, terutama jika kondisi tidak memungkinkan untuk
tidak memungkinkan untuk langsung membuka aplikasi Excel. Selanjutnya, menerima keluhan pelanggan. Itu ketika pelanggan mengirim pesan melalui WhatsApp, baca dan pahami masalah yang disampaikan dengan jelas. Semisal, Kak, di sini saya mengalami gangguan. eh, selanjutnya ada mengarahkan penanganan awal gangguan. Berikan langkah dasar untuk pengecekan awal, seperti meminta pelanggan mencabut dan memasang kembali kabel modem. Yang kedua itu meminta pelanggan merestart modem. Kalau semisal itu kalau semisal penanganan awal udah berhasil, berarti itu udah berhasil. Selanjutnya berhasil. Semisal kalau kata pelanggan udah bisa berhasil, berarti koneksi akan terhubung dan selesai. Tetapi kalau tidak berhasil, akan ada penerbitan tiket gangguan. Gangguan yang tidak dapat diselesaikan pada penanganan awal dicatat terlebih dahulu di buku menggunakan ballpoint. Setelah dicatat, data akan dimasukkan ke Excel sebagai tiket gangguan resmi. Dan setiap bulannya, semua tiket gangguan yang tercatat akan direkap menjadi rekap tiket gangguan bulanan. Selanjutnya ada penanganan gangguan oleh teknisi, yaitu tiket gangguan diteruskan kepada tim teknisi, kemudian teknisi datang ke lokasi pelanggan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan lebih lanjut. Kalau teknisi sudah ke rumah, kalau sudah bisa, berarti koneksi terhubung dan masalah itu sudah selesai. Selanjutnya, masuk ke bab 3 yaitu penutup. Di sini ada faktor pendukungnya, yaitu kesempatan belajar yang luas. Siswa biasanya diberi akses untuk mempelajari berbagai hal baru seperti penggunaan alat kerja, sistem administrasi, teknik pelayanan, atau tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang yang mereka pelajari. Kesempatan belajar yang luas ini sangat membantu dalam menambah wawasan dan keterampilan praktis. Yang kedua, mendapatkan pengalaman mengenai dunia kerja. Itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk merasakan langsung bagaimana sih suasana dan tuntunan dunia kerja. Mereka bisa belajar mengenai kedisiplinan, etika kerja, komunikasi profesional, serta cara menghadapi berbagai situasi nyata di tempat kerja. Pengalaman ini sangat berharga sebagai bekal memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Ada juga faktor penghambatnya, yaitu menyelaraskan jam kerja sesuai standar pegawai kantor. Siswa PKL harus menyesuaikan jadwal mereka dengan jadwal kerja pegawai yang mungkin lebih panjang atau berbeda dengan jam sekolah. Penyesuaian ini terkadang menimbulkan kesulitan seperti rasa lelah, kurangnya waktu istirahat, atau ketidaksiapan dalam mengikuti ritme kerja kantor. Yang kedua, ada jarak dari rumah ke tempat PKL yang lumayan jauh. Lokasi tempat PKL yang jauh dari rumah dapat menjadi kendala karena membutuhkan waktu dan biaya transportasi yang lebih besar. Kondisi ini bisa menyebabkan siswa terlambat, kelelahan di perjalanan, atau kurang semangat karena jarak yang cukup menguras tenaga. Yang ketiga, kadang suka tidak ada kerjaan. Ada kalanya siswa PKL tidak diberi tugas karena jumlah siswa PKL yang cukup banyak atau semua tugas tengah ditangani pegawai tetap. Kondisi ini menyebabkan waktu PKL menjadi kurang efektif sehingga siswa tidak mendapatkan pengalaman maksimal. Selain itu juga bisa merasa tidak berkembang karena kurangnya aktivitas. Dan juga ada manfaat yang dirasakannya, yaitu bagi siswa mendapatkan pengalaman di dalam dunia kerja dan wawasan baru, menerapkan pengetahuan yang dipelajari di sekolah, memperkuat kepercayaan diri siswa dengan memberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, menghadapi tantangan, dan mengambil tanggung jawab. Manfaat bagi sekolah yaitu membangun kemitraan dengan perusahaan dan industri, memperkuat jaringan sekolah dengan dunia kerja, dan memfasilitasi kolaborasi yang saling menguntungkan, memfasilitasi proses pembinaan karir dengan membantu siswa mengidentifikasi minat, bakat, dan tujuan karir mereka.
Kalau bagi perusahaan yaitu memperkenalkan siswa pada merek dan budaya perusahaan, membantu membangun citra positif dan menarik bakat muda, meningkatkan produktivitas dengan memberikan tanggung jawab dan tugas kepada peserta praktik kerja lapangan. Nah, selanjutnya ada kesimpulannya yaitu dari pengalaman praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di PT Gilder Sapa Media selama kurang lebih 5 bulan dapat diambil kesimpulan yaitu dengan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan ini, penyusun mendapatkan banyak ilmu yang tidak diajarkan di sekolah dan bisa langsung dipraktikkan sehingga menambah motivasi bagi penyusun agar dapat memperdalam ilmu dan pengetahuan. Penyusun dapat menambah ilmu pengetahuan dari pengalaman karena langsung dibimbing oleh pembimbing di DUDI. Nah, sarannya itu bagi siswa, sarannya yaitu bagi siswa yang melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, saran yang paling penting adalah menjaga nama baik sekolah di perusahaan, tepat dilaksanakan praktik kerja lapangan dan mematuhi peraturan yang ada di perusahaan. Siswa peserta praktik kerja lapangan selanjutnya sebaiknya ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai dengan jurusan agar bisa lebih mendalami dan menambah wawasan pengetahuan dari tempat praktik kerja lapangan. Nah, kalau saran bagi sekolah yaitu sekolah harus lebih memilih sekolah harus lebih memperhatikan terhadap siswa yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan dalam pelaksanaan dan dalam hal yang bersangkutan dengan perusahaan yang ditempati. Kalau bagi perusahaan yaitu perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan kembali jumlah siswa praktik kerja lapangan yang diterima pada setiap periode. Dengan jumlah siswa PKL yang lebih terbatas, proses pembimbing dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman kerja yang lebih maksimal dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan PKL. Nah, jadi begitulah hasil dari presentasi laporan praktik kerja lapangan dari saya Yuli Yulianti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.